dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Titi Kurniati, Prodi Bimbingan Konseling, Unit Kerja SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Saya merupakan peserta PPG bagi guru tertentu piloting 3 tahun 2024. Saya akan mempraktekkan konseling individual dengan konseling saya, yaitu siswa saya yang berinisial J. J adalah salah satu siswi yang berprestasi di kelas. Namun akhir-akhir ini dia merasa jenuh dan bosan dengan rutinitas belajarnya sehingga tidak semangat dalam belajar. Mari kita saksikan langsung sesi konseling individu berikut ini. Silakan masuk, Nak. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Ya. Dengan siapa ini? Saya Jihan, Ibu, yang kemarin sudah menghubungi Ibu untuk diadakan konseling hari ini. Oke, Jihan ya. Iya. Oh ya, tempo lalu kamu sudah menghubungi saya ya untuk dilaksanakan konseling individu. Iya, Ibu. Tapi alhamdulillah hari ini kita mengadakan sesi konseling individu ya Jihan ya, gitu. Jadi apa kabarmu hari ini Jihan? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik ya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita menjalankan sesi konseling individu. Namun alangkah baiknya sebelum kita mulai, supaya nanti konseling kita berjalan dengan lancar, saya pimpin doa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, gimana Jihan? Hari ini belajarnya di kelas menyenangkan tidak? Alhamdulillah ya lumayan menyenangkan. Oh, menyenangkan ya. Tapi sebelum masuk sesi konseling, saya pengen kamu duduknya serileks mungkin. Coba posisi duduknya senyamannya kamu. Sudah? Sudah ya? Sudah nyaman? Sudah. Oke, karena sebelum konseling itu kita harus mengambil posisi yang ternyamannya kita ya, supaya nanti apa yang kita rasakan pun bisa terbuka dengan sendirinya ya, rileks. Oke ya? Ya. Sebelumnya saya tanya, Jihan sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah, Ibu. Belum pernah. Oke, kalau belum pernah ya, berarti saya harus jelasin dulu nih ya tentang apa itu konseling ya. Jadi karena Jihan belum pernah, saya jelaskan. Konseling itu adalah bentuk profesional ya yang diberikan antara konselor. Saya sebagai konselor dan kepada konseli itu kamu ya, Jihan ya, selaku siswa, untuk membantu memecahkan masalah konseli ya Jihan ya. Jadi adapun asas-asas yang ada di dalam konseling itu ya, salah satunya itu yang pertama ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi di asas kerahasiaan ini Jihan nggak perlu ragu ya, nggak perlu takut ya, atau nggak perlu nanti berpikir nanti kalau saya ceritakan masalah ke guru BK, ke saya, nanti masalahnya akan tersebar luas nih ke pihak yang lain gitu ya. Insya Allah BK itu memiliki asas ya yang namanya itu asas kerahasiaan ya, itu sudah menjadi bagian kode etik di kita ya di BK itu ya Jihan ya. Yang kedua ya ada asas kesukarelaan ya, yang dimana asas kesukarelaan ini Jihan ini datang ke ruang BK dengan sendirinya. Jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun ya, sukarela datangnya ya. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, artinya keterbukaan nanti Jihan bersedia gitu ya menceritakan apa yang Jihan sedang alami nih saat ini ya, sehingga Jihan kan datang ke ruang BK ya untuk bertemu dengan saya gitu ya. Sejauh ini Jihan gimana, paham? Paham, Ibu. Sudah paham ya? Sudah. Oke, kalau sudah paham ya Jihan ya. Iya, baik. Jadi sebelum kita mulai, kamu bisa mengisi dulu lembar persetujuannya ya. Karena Jihan sudah memahami isi dari konseling itu sendiri ya. Nah, ini Jihan bisa isi. Nah, ini surat pernyataan persetujuan ya. Diisi dulu.
Ya, jangan lupa di bawahnya nama kamu ya. Baik Ibu. Ya, Sudah. ya, di sampingnya saya tanda tangan dulu. Oke, sudah ya, surat Sudah. pernyataannya kita buat. Oke, bagaimana? Ada yang bisa langsung kamu bisa ceritakan ke saya apa yang sedang kamu alami? Jujur Ibu, saya sedih banget belakangan ini. Soalnya saya sering banget ditegur sama guru-guru, bahkan sampai dimarahi oleh guru-guru. Dimarahi? Iya. Sampai dimarahi kenapa tuh kalau boleh? Mungkin karena saya sering nggak ngerjain tugas. Oh gitu. Kok bisa? Bisa diceritakan nggak hal-hal apa saja yang bisa kamu sampai tidak bisa mengerjakan tugas sehingga dimarahi guru-guru? Saya ngerasa bosan Ibu sama kegiatan sekolah saya, juga saya jenuh sama lingkungan sekolah saya. Soalnya dari jam 6:30 pagi sampai jam 4:30 sore saya harus berada di sekolah. Oh. Belum lagi tugas-tugas sekolah yang banyak. Nanti ketika sampai di rumah saya juga harus ngerjain PR-PR tugas sekolah yang sangat banyak. Dan juga saya harus menjahit tote bag dan juga ngerajut tas. Tapi terkadang ketika saya sampai di rumah, justru malah saya main handphone. Bahkan buka medsos sampai larut malam. Larut malam ya, tak terasa waktunya gitu ya? Iya. Oke, jadi saya tangkap nih ya dari cerita Jihan ya. Jihan ini jadi merasa bosan gitu ya, Iya, Ibu. dengan kegiatan kamu yang itu aja gitu ya. Betul Iya, begitu Jihan ya? betul Ibu. Oke, kalau betul ya. Jadi kalau kamu biasanya memiliki banyak tugas nih ya, tidurnya lebih awal atau tengah malam kamu bangun atau subuh kamu bangun untuk mengerjakan tugas, atau seperti apa yang kamu lakukan? Saya sering nggak ngerjain tugas, jadi saya lebih baik tidur daripada ngerjain tugas. Oh gitu. Tapi kalau untuk bangun tengah malam atau bangun subuh gimana? Lalu lanjut mengerjakan tugas atau tidak? Saya tetap bangun subuh Ibu, tapi untuk mengerjakan tugas saya tetap tidak mengerjakannya. Oh gitu, bangun subuh tapi tugas tetap nggak dikerjakan gitu ya? Iya Oh Ibu, iya, betul. Aduh, gimana nih? Ya, jadi untuk seterusnya gimana? Menurut kamu kira-kira hal yang seperti itu bisa nggak kamu pertahankan terus-terusan seperti itu? Mungkin tidak bisa Ibu, jujur saya sadar banget sama perbuatan saya ngerasa ini tindakan saya salah. Tapi saya ngerasa jenuh dan bosan Ibu, karena rasa situasi yang saya hadapi ini sekarang ini. Oke, kamu merasa ini tidak tepat gitu ya yang kamu lakukan. Kamu sadar gitu ya, menyadari, tapi masih tetap dilakukan gitu ya. Nah, misalnya nih kamu lagi mengatasi kebosanan ya, kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan di diri kamu sendiri? Mungkin dengan saya mendengarkan musik, atau mungkin menonton YouTube atau film yang saya sukai, mungkin juga dengan makan makanan yang saya sukai atau minuman-minuman yang saya sukai Ibu. Oke gitu ya, jadi kamu kalau bosan belajar, kamu nanti bisa mendengarkan musik gitu ya, untuk ya barangkali merefresh diri kamu sendiri ya, pikiran kamu sendiri ya, mendengarkan musik, lalu menonton YouTube seperti podcast gitu ya, menonton film atau memakan makanan kesukaan, lalu minum jus gitu ya. Nah itu ada beberapa hal yang sudah kamu lakukan gitu ya untuk mengatasi rasa kebosanan kamu dalam hal belajar gitu ya. Nah kira-kira saya ingin tanya nih ya, kedepannya kira-kira siapa sih yang bisa merubah diri Jihan sendiri untuk lebih tetap fokus belajar, lebih giat lagi dalam belajar, mengatasi hal-hal yang harusnya itu lebih baik lagi ke depannya gitu. Kira-kira siapa? Saya sendiri. Kamu sendiri? Pasti diri kamu sendiri ya? Iya, kalau orang lain itu hanya bisa membantu ya, tapi tetap yang menjalankan adalah dirimu sendiri ya. Oke ya, jadi sekiranya selain kamu tadi menyimpulkan solusi yang kamu berikan, saya rasa itu udah sangat tepat ya Jihan ya. Seperti tadi menonton film ya, YouTube atau sejenis podcast gitu ya. Jadi selain itu kamu di saat waktu luang, kira-kira selain hal yang tadi kamu lakukan itu apa lagi untuk lebih fokus belajar lagi? Mungkin saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang emang saya sukai aja Ibu. Seperti saat tadi yang saya bilang, seperti merajut tas atau menjahit tote bag gitu ya. Mungkin itu suatu hobi kamu juga kali ya, lalu disalurkan lewat sebuah
hobi gitu Iya. ya, kegiatan kamu ya, yang kamu sukai gitu ya, Iya. Jihan ya. Jadi untuk ke depan nih ya, apakah kamu sudah punya ya apa ya, bisa dikatakan kayak planning gitu ya, kayak mind mapping ke depan, kira-kira untuk apa saja sih saya melakukan hal apa saja nih ya untuk mengatasi rasa bosannya saya belajar. Nah, tadi kan terkait kamu kan sudah punya solusi gitu ya, apa yang harus kamu lakukan gitu ya dalam diri. Nah, kira-kira ke depan kamu punya nggak sih rencana-rencana yang sudah kamu siapkan ke depan untuk mengatasi rasa bosannya kamu itu harus seperti apa? Menurut saya yang paling penting tuh saya bakal mengatur jadwal saya lebih baik lagi, Oke, mengatur waktu saya, oke, lebih mengedepankan hal-hal yang penting, dan ketika rasa jenuh atau rasa bosan menghampiri saya akan mendengarkan musik, sesekali mendengarkan musik dengan menonton film atau YouTube seperti podcast, dan juga diselingi dengan memakan makanan oh atau gitu ya, minuman yang saya sukai, Bu, seperti jus. betul ya. Nah, Jihan kan sudah tahu nih ya, betul. Yang tadi saya sudah menangkap ya Jihan ya. Salah satunya adalah kamu bisa membuat rencana ke depan ya, yang bagian mana yang bisa kamu lihat menjadi lebih prioritas gitu ya, dan bagian mana juga yang lebih nanti dulu lah gitu ya, karena kan harus diutamakan lebih waktunya yang prioritas tadi gitu ya. Nah, berarti, nah ngomongin masalah prioritas nih Jihan ya. Jadi saya ini ingin tahu nih sejauh mana waktu prioritas Jihan nih jadinya ya. Nah, Bu Titi sudah menyiapkan nih tentang yang namanya time management. Time management di sini itu adalah sebuah keterampilan yang nanti Jihan itu dengan keterampilan time management ini bisa nih melihat mana sih waktu yang lebih efisien, mana sih waktu yang lebih efektif yang harus Jihan prioritaskan lebih dulu gitu ya. Nanti di sini ada ya. Jihan sudah pernah buat sebelumnya? Belum pernah, Belum? Ibu. Oh, belum pernah ya? Iya. Baru sekarang ini ya? Iya. Oke, baru sekarang. Jihan bisa lihat gitu ya. Ini pulpennya. Nah, di sini Jihan, kamu bisa lihat sendiri ya Jihan ya. Nah, waktu ini adalah rutinitas ya dari kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari ya. Mulai kamu bangun tidur sampai kamu tidur kembali. Nah, pasti kan kita punya nih ya aktivitas gitu ya. Nah, kira-kira Jihan sudah ada gambaran belum? Sudah. Sudah ya, mengenai waktu prioritasnya juga yang mana gitu ya. Sudah tahu ya? Sudah. Oke, kalau sudah tahu silahkan Jihan ditulis dulu, tidak apa-apa. Nah, sambil diisi nih, di sini kan ada skala prioritas ya Jihan ya. Iya, Ibu. Nah, skala prioritas ini sambil kamu isi ya, sesuai dengan rutinitas yang kamu sudah buat nih ya saat ini. Jadi nanti kamu buat skala prioritas ya. Kira-kira masuk ke poin yang mana nih? Ya, dari yang pertama itu poin yang mana kira-kira masuknya ya, kamu checklist. Baik. Ya. Poin kedua sampai poin ke selanjutnya gitu ya, kamu checklist ya yang kira-kira skala prioritas yang paling kamu betul ya.
Nanti kalau sudah selesai ini di checklist skala prioritasnya yang mana? Sudah. Sudah? Bisa saya lihat dulu ya? Ya. Oke ya. Dari hasil skala prioritas kamu yang kamu buat ya. Nah, bisa dilihat nih ya. Kamu ini pada dasarnya bisa ya menentukan mana yang kira-kira menjadi skala prioritas ya. Jadi semakin besar gitu ya poin yang kamu checklist, ini adalah menentukan skala prioritas yang harus kamu dahulukan gitu ya. Nah, dari sini kamu bisa melihat. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa dibantu direalisasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa nggak? Insya Allah bisa. Bisa Ibu. ya kira-kira ya. Oke ya. Kamu jangan lupa nih ya melihat apa yang sudah kamu buat sebagai rutinitas ya seperti ini ya. Jadi minimal ke depan kamu bisa nih ya lebih baik lagi dalam menyikapi dirimu sendiri. Oke. Tadi berbicara tentang time management ya. Ini kan adalah waktu prioritas. Pernah nggak sih kira-kira kamu dalam time management ini ada beberapa yang sekiranya kamu itu belum tercapai? Banyak Ibu. Banyak. Oh, lumayan. Iya. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Ya mungkin karena terhalang rasa malas dan rasa bosan saya gitu. Rasa malas, rasa bosan ya. Kalau udah datang rasa malas pasti susah gitu ya. Kalau bukan diri sendiri ya. Menyikapi ya, yang bergerak gitu ya. Nah, dari hasil skala prioritas kamu nih ya, yang kamu sudah tulis, kira-kira ya dalam hal motivasi belajar ada nggak sih pengaruhnya? Ngaruh banget Ibu, jujur. Ngaruh banget. Ngaruhnya seperti apa? Ya jadinya saya tuh lebih kayak gimana ya, rasanya jadi kayak malas banget buat ngelakuin apapun. Jadi saya apa ya, mungkin terpaku dengan handphone terus Ibu. Jadi sering banget kayak mungkin buka sosmed nyampe larut malam itu Ibu. Nah, karena tak terasa waktu tadi ya gitu ya. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal seperti itu kan kamu juga pasti keseharian itu kan selalu ada proses KBM gitu ya. KBM, lalu setelah itu tak terasa nanti akan menghadapi yang namanya ujian tengah semester, ujian semesteran gitu ya. Nah, seperti apa tuh kalau kamu masih seperti itu ya? Iya, mungkin saya juga takut Ibu kalau ujian saya tuh gagal. Saya juga takut bakal ngecewain orang tua saya. Juga saya malu nanti nilai yang saya peroleh nanti kalau misalnya sampai jelek nilainya. Takut gagal. Iya. Takut gagal, takut tidak percaya diri ya untuk menghadapi hasil ujian kamu ya. Oke ya, skala prioritas ini bisa kamu pakai ya Neng ya. Nanti perlahan dipilihin ya, walaupun mungkin pelan-pelan aja ya, kira-kira seperti itu ya Neng ya. Gitu. Dan saya paham perasaan kamu gitu ya. Pasti yang namanya takut gagal dalam ujian itu pasti ada ya di setiap kita gitu ya, di setiap kalangan siswa gitu ya. Takut dimarahi orang tua, takut mengecewakan gitu ya, malu dengan hasil nilainya gitu ya. Tapi selama kita masih bisa menyikapi diri kita dengan salah satunya tadi kamu yang sudah kamu katakan tadi ya, solusi yang sudah kamu berikan tadi itu bisa dilaksanakan secara perlahan gitu ya, sehingga mudah-mudahan ke depan sih bisa lebih baik gitu ya Jihan ya. Iya Ibu. Oke ya, jadi yang namanya usia nih, kalau saya lihat dari rutinitas belajar kamu nih,
Yang namanya usia remaja seperti kamu, saya yakin ya, banyak ingin mencoba hal-hal baru dan menyenangkan. Bener nggak? Betul, Ibu. Ya, salah satunya mungkin dengan jalan-jalan dengan teman-teman kamu, ya, weekend gitu nih kan, biasanya weekend nih mau kemana nih gitu ya. Terus lalu apa namanya, apakah itu jalan-jalan, apakah itu menonton gitu ya, apakah itu hanya sekedar say hello lewat handphone gitu kan, itu nggak masalah ya. Ya nggak apa-apa, selagi itu masih bisa kamu lakukan untuk membangkitkan rasa semangat kamu dalam belajar ya, tidak apa-apa ya Jihan ya. Ya, Oke, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik ya Jihan ya, skala prioritas yang kamu sudah buat ya Jihan ya. ya Ibu, Oke saya ya. bakal berusaha supaya time management ini lebih teratur lagi. Nanti saya akan ulang lagi jadwal saya lebih baik lagi. Bisa sungguh-sungguh? Insya Allah bisa, Bisa Ibu. ya, sungguh-sungguh ya. Ya Jihan, saya di sini punya yang namanya lembar evaluasi hasil nih Jihan ya. Lembar evaluasi hasil bisa dilihat, kamu bisa isi setelah ini. Sudah, Ibu. Sudah. Oke, kalau sudah, satu lagi ini ada kepuasan konseli ya, diisi lagi. Sudah. Ya, terima kasih ya Jihan. Sama-sama, Ibu. Nah, gimana? Setelah konseling? Saya lebih tenang aja, perasaannya lebih lega juga. Ya, lebih enak aja, lebih rileks aja perasaan saya. Dan semoga rencana-rencana saya tadi bisa dapat direalisasikan dengan baik lagi, Ibu. Oh gitu ya, Iya. perasaannya senang gitu Iya. ya. Alhamdulillah, saya pun mendengarnya ikut senang loh Jihan loh ya. Jadi bisa merasa terbantu ya dengan kamu datang ke ruang BK gitu ya Jihan ya. Iya, Ibu. Mudah-mudahan sih kamu tidak sungkan, tidak bosan ya untuk datang kembali ke ruang BK dengan sekedar cerita gitu ya ke saya ya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya Jihan ya, nggak perlu takut Jihan ya gitu. Oke, alhamdulillah kalau kamu sudah senang gitu ya, sudah lega rasanya. Tapi sebelumnya supaya lebih rileks lagi nih ya, keluar dari ruang BK, saya pengennya kamu lebih ceria gitu ya dari yang tadi sebelumnya gitu ya Jihan ya. Oke, saya punya teknik yang namanya two feet one breath ya. Jadi kamu bisa lakukan gitu ya. Bisa tanganmu ke atas pangkuanmu dua-duanya ya. Oke ya. Kamu dengar aba-aba saya ya nanti ya. Oke, pejamkan matamu nak. Oke ya. Kamu bisa tahan ya 10 detik gitu ya, sambil kamu rasakan kira-kira hal positif apa nih ya, kamu bayangkan hal yang bikin kamu menyenangkan gitu ya, hal-hal yang positif yang pernah kamu alami gitu ya, yang kamu senang sekali di diri kamu gitu ya. Jadi tarik nafas ya, lalu kamu hembuskan kembali. Oke, tarik nafas lagi Jihan.
Oke, hembuskan perlahan. Oke, oke ya. Gimana? Lebih rileks sih, Bu. Lebih rileks. Iya, lebih Oke. lega perasaannya. Lebih lega ya, Iya, lebih enak ya. iya. Karena saya pengen nanti ketika kamu keluar dari ruang BK, kamu itu membawa dirimu itu dengan senyuman. Ya, itu yang saya harapkan ya. Oke, itu ya. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan nih tadi ya, kamu datang ke sini itu karena kamu apa namanya takut gitu ya dalam hal semangat belajar ya. Salah satunya tadi takut nilai kamu rendah ya atau menurun gitu ya. Lalu tadi yang saya tangkap itu adalah kamu eh, merasa bosan ya dengan aktivitas atau rutinitas yang padat gitu ya, dan kamu merasa ya itu lagi gitu ya, itu saja gitu ya Jihan ya. Nah selain itu tadi kamu juga takut ya mengecewakan orang tua ya. Nah di samping itu nih ya, kesimpulan yang saya dapat dari yang tadi kamu cerita ya, kamu itu menemukan solusi atas dirimu sendiri ya kan. Yang pertama apa solusinya? Ya tadi ya, kamu bisa mendengarkan musik, lalu kamu bisa mensiasatinya lewat menonton film atau YouTube ya, seperti podcast gitu ya, makan makanan kesukaan ya yang kamu sukai ya, dan salah satunya tadi minum jus. Oke, Ya. itu ya Jihan ya. Iya, Ibu. Oke, mudah-mudahan dengan kamu ke ruang BK ya, diadakan sesi konseling individu ya, saya ingin kamu merasa lebih baik ya, Ya. merasa lebih semangat ya, karena masa depanmu panjang ya. Jadi kamu harus bisa lebih memprioritaskan waktu mulai saat ini. Bisa Jihan? Bisa Ibu, saya bakal berusaha sungguh-sungguh supaya saya bisa mengatur waktu saya lebih baik lagi. Oke, ya bagus ya. Ya. Harus semangat. Kuncinya harus semangat itu ya. Dan yakin serta percaya pada dirimu sendiri. Oke. Gimana? Ya Ibu, terima kasih ya Ibu atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya ngerasa seneng banget, lega, dan juga lebih tenang aja perasaannya. Saya terima kasih banyak sama Ibu. Saya permisi ya Ibu. Sudah cukup? Sudah. Oh sudah cukup ya. Sudah. Oke. Nanti kalau sekiranya kamu masih perlu nih ya, perlu konseling individu, kamu bisa menghubungi saya ya. Iya, Ibu. Atau kamu bisa langsung datang saja ke ruang BK ya. Iya. Temui saya. Nanti kita akan adakan sesi konseling individu selanjutnya kalau memang kamu masih membutuhkan. Gitu ya Jihan ya. Baik, Oke. Ibu. Ya. Terima kasih banyak sudah datang ke ruang BK ya. Semangat selalu ya Jihan ya, sehat selalu.